Sejatinya kalau dalam astronomi, ketika bulan melewati matahari itu sudah masuk bulan baru. Dan disebut dalam astronomi dengan new moon, bulan baru. Kalau dalam Islam disebut dengan ijtima atau iqtiron. Nah, kenapa Muhammadiyah pakai ijtima? Karena sesungguhnya itu satu siklus 1 bulan. Kalau belum sampai ijtima, artinya bulan belum mengejar matahari, itu belum 1 bulan. Nggak bisa ditetapkan bulan baru. Maka harus ada ijtima terlebih dahulu. Nah, itu. Maka dalam kalender global pun begitu hitungannya. Di barat mungkin sudah muncul hilalnya, di timur harus sudah terjadi ijtima. Baru itu secara global tanggal 1 masuk. Kalau di sana belum terjadi ijtima, nah itu di sana belum masuk tanggal 1. Bagaimana kalau di sana sudah terpampang hilal kelihatan, di sana belum ijtima? Bagaimana kasus seperti itu? Nah, kasus seperti itu keluar dari validitas kalender. Maka diambil kebijakan mana yang lebih maslahat bagi umat. Biasanya mengikuti yang barat. Alasannya kenapa? Karena umat Islam pada umumnya lebih dominan sebelah barat daripada sebelah timur, termasuk Indonesia. Nah, jadi gitu yang dimaksud dengan kalender global itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Bung kameramen, dipersilakan bacakan beritanya. Ya, Bung Alfian, kita mendapatkan kabar lagi-lagi dari Muhammadiyah. Ini kayaknya Muhammadiyah punya tim gebrakan nih, Bung Alfian. Karena sekarang apa-apa yang dilakukan Muhammadiyah relatif muncul ke hadapan publik dengan positif nih, Bung Alfian. Mudah-mudahan tidak membuat meradang teman-teman pencari tambang, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, diberitakan oleh Sindo News, mulai hari ini 7 Juli ya, mulai hari ini Muhammadiyah gunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, bahkan saya melihat salah satu Instagram, bukan tokoh sih sebenarnya dia, tapi ustadz yang lumayan follower saya di Instagram dari Hizbut Tahrir. Dia menyambut senang dengan keputusan Muhammadiyah ini. Nah, Bu Alfian, mulai hari ini, Ahad 7 Juli, bertepatan dengan 1 Muharram 1446 Hijriah, Muhammadiyah meluncurkan kalender Hijriah Global Tunggal. Kita singkat KHGT. KHGT. Hal ini menandai periode penggunaan formal KHGT bagi organisasi massa Islam ini. Wakil Sekretaris Muhammadiyah Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Endang Mintarja mengatakan, perubahan ini juga menandai rekonstruksi wujudul hilal yang telah digunakan sebelumnya, beralih ke sistem KHGT yang mengadopsi hasil putusan Kongres Turki 2016. Dengan peluncuran KHGT, Muhammadiyah berharap dapat memberikan solusi atas ketidakteraturan sistem penjadwalan waktu dunia Islam saat ini, serta membayar utang peradaban Islam dalam bidang sistem kalender. Nah, tapi baru dalam sejarah nih, Bung Alfian, hari Muharram berbeda dengan yang satu lagi. Apakah ini salah satu respon tentang KHGT ini? Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa. Kesatuan kalender global untuk umat Islam itu menjadi sebuah keharusan. Karena bagaimanapun ini merupakan satu pedoman untuk melakukan amaliyah ibadah yang sifatnya qat'i, yang sifatnya maqdoh. Itu pertama. Yang kedua, penanggalan global dia merupakan sesuatu yang bisa dibicarakan. Maka buat pemerintah Indonesia, buat Departemen Agama atau pihak-pihak terkait harus membuka pintu untuk membicarakannya secara ilmiah. Seperti BRIN juga harus bicara, HMI misalnya juga bicara, dan satuan-satuan kelompok intelektual yang berbasis keumatan Islam harus angkat bicara dengan kata kunci bahwa pertemuan Turki 2016 di satu sisi, dia adalah sebuah ikhtiar untuk membuat bahwa kita harus mempunyai kesatuan komando untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di sisi lain ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif ya, sebagai sebuah. Jadi kita nggak bolak-balik capek merasa benar sendiri, nyalahin segala macam, dan sekali lagi keputusannya harus berdasarkan iman dan ilmu, bukan berdasarkan politik, bukan berdasarkan pesta. Seperti sekarang nih kan kita juga bertanya, kok kemarin kita Idul Adhanya sama, gitu kan gitu, Bung. Iya. Tahu-tahu giliran 1 Muharram NU kok menetapkannya malah tanggal 8 Juli. Itu ada resmi tuh, ada rilisnya, Bung Kameramen. Jadi kalau nanti Bung Kameramen menulis itu ada semacam konferensi pers dari NU bahwa NU menyatakan tahun baru Islam itu tanggal 8
bulan Juli tahun 2024. Itu perlu ada penjelasan juga. Maka semangat KHGT ini jadi bagian dari, tadi apa tuh kepanjangannya? Kalender Hijriah Global Tunggal. Waduh. Kalender Hijriah Global Tunggal, KHGT. Kalender Hijriah Global Tunggal berarti siap menunggu khilafah min haji nubuwah. Oh, berarti pantesan yang Hizbut Tahrir tadi seneng ya. Berarti memang khilafah min haji nubuwah itu bukan punya HTI, ya, tapi punya umat Islam sedunia. Nah, Bu Alfian, berarti kan ini, tapi Bung Alfian kalau kita baca beritanya, memang cerdas Bung Alfian penetapan kalender ini, karena ternyata banyak juga orang dokter-dokter yang menyambut dengan dengan bahagia, karena ini menyangkut dengan waktu hisab atau haulnya zakat Bung Alfian. Pinter juga nih, Masya Allah. Nah, kalau ini agak panjang, coba saya bacakan singkatnya. Umat Islam tidak boleh lagi alergi terhadap metode hisab, karena sahabat-sahabat Nabi terbaik pun telah menggunakan kalender urf sebagai hasil hisab. Prof. Tono menyebut angka hipotesis total utang peradaban umat Islam karena kurang bayar zakat diperkirakan sebesar 10 triliun US dollar. Ini terjadi selama 1200 tahun akibat penggunaan kalender Gregorian sebagai pengganti kalender Islam. Wah. Prof. Tono menjelaskan, bagi yang pernah mempelajari Theory of Errors, penggunaan kalender Gregorian sebagai pengganti kalender Islam untuk keperluan bisnis sebetulnya sudah cukup gamblang menjadi sumber kesalahan yang serius, khususnya jika digunakan untuk jangka yang cukup lama. Penyebabnya karena ada 365 hari di dalam kalender Gregorian, sedangkan kalender Islam hanya memiliki 354 hari. Perbedaan keduanya adalah sekitar 11,5 hari per tahun. Nah, dengan demikian, jika sebuah bisnis muslim menetapkan haulnya tutup buku untuk laporan keuangan dan pembagian keuntungan berdasarkan kalender Gregorian, maka perbedaan yang 11,5 hari tersebut tidak terzakati. Wah, keren banget Bu Alfian. Gimana respon Bu Alfian nih? Ya, yang jelas secara sportif bahwa ini butuh penjelasan yang bersifat akademis. Betul. Dan dikeluarkan oleh orang-orang yang cendekiawan dan intelektual. Begini Bung Kameramen, seorang cendekiawan, seorang intelek, seorang yang ahli ilmu, dia bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan maksud dan makna yang utuh sesuai dengan kerumitan yang ada. Ini mungkin saya secara sportif dengan kalender Hijriah Global Tunggal, saya tidak menguasai secara jujur, atau belum menguasai, saya masih perlu sosialisasi lagi ya. Nah, tadi adalah secara konsideran dengan kasus tadi yang berhubungan dengan nisab, yang berhubungan dengan jumlah zakat yang dikeluarkan. Kalau ini memang menimbulkan satu hutang peradaban dan hutang tidak lunasnya sekitar 10 triliun US dollar, ya ini berarti yang harus disalahkan adalah orang yang tidak mendukung tegaknya kembali khilafah min haji nubuwah. Menurut saya wilayah ini minimal harus dalam kerangka berpikir. Makanya saya tetap ingin katakan khilafah itu adalah nubuah Rasulullah. Pasti ada dan pasti muncul, suka atau enggak suka. Dan sekali lagi mohon maaf ya, saya minta permakluman, khilafah itu akan tetap tegak ada HTI ataupun tidak ada HTI. Dalam bahasa yang lebih halus, bersama HTI ataupun tidak bersama HTI. Jadi mari HTI terus bergerak dengan dinamika Anda. Kami semua yang juga belajar, yang bergaul, yang merenung, yang berinteraksi, juga merindukan kembali kejayaan Islam setelah 5 tahapan yang sudah hampir berakhir, dan akhir zaman akan berhadapan dengan kembalinya kebahagiaan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di sana juga ada rahmatan lil alamin. Ya, Bu Alfian, ini kan ya memang wajar sih Muhammadiyah dibilang banyak orang pintar ya Bu Alfian. Ini kan kepikiran Bu Alfian sama orang-orang. Artinya mungkin kalau yang saya tangkap secara gampang lah ya soal tentang zakat ini, berarti Bu Alfian perubahan dari kalender Islam ke Gregorian ini ada misi berarti dari orang kafir Bung Alfian. Dan ini ternyata tidak sepele ya Bung Alfian, karena mungkin bisa jadi yang difikirkan Muhammadiyah adalah belum maksimalnya pengambilan zakat dari orang-orang Islam yang punya harta Bung Alfian, mungkin itu. Dan akibatnya belum maksimal pemberian
sedekah atau zakat atau distribusi zakat terhadap masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk seluruh masyarakat baik yang Muhammadiyah atau non Muhammadiyah agar menyambut positif tentang kalender global yang disampaikan Muhammadiyah ini, karena menurut saya ini baik untuk umat Islam. Nah, kemudian apakah ada kaitan kalender global ini dengan persiapan jihad global akhir zaman, Bung Alfian? Karena saya lihat ini titiknya adalah persatuan umat Islam. Untuk closingnya silakan. Ya, yang pertama buat seluruh masyarakat manusia ya, masyarakat manusia jangan skeptis dulu, jangan antipati dulu. Dan bagi kaum muslimin, kita harus bergembira. Betul. Kalau Anda nggak bergembira, saya meragukan keimanan Anda, gitu aja. Nah, Bung Kameramen, tadi ada pertanyaan atau pernyataan tentang hal yang berhubungan tidak terpenuhinya pengelolaan atau pembayaran zakat secara ideal. Kita dengan pola yang Gregorian ini saja, Bung Kameramen, itu belum lebih dari 10% zakat yang terkumpul. Nah, jadi kita katakanlah, kalau zakat harta yang dimiliki umat Islam itu terbayarkan untuk kepentingan umat Islam dulu, jangan main-main ya, siapapun ya Anda ya, jangan enak dengan ngumpulin orang zakat. kafir baru bayar zakat, Iya, bayar pajak. Iya, giliran bayar, orang yang udah bayar pajak, udah bayar zakat nggak bayar pajak lagi. Nah, jadi artinya gini, jadi ZIS yang selama ini berlangsung saja, Bung Kameramen, itu belum lebih dari 10% yang terkumpul. Bahkan catatan yang saya dengar itu secara nasional baru 7%. Jadi sekian ratus triliun, sekian jumlahnya yang besar, terkumpulnya baru sekian kecil. Nah, yang kedua, pengelolaan zakat yang tadi disebut dengan dikembalikannya dari kalender Islam ke Gregorian, dari Gregorian ke kalender Islam, itu akan terjadi idealisasi penerapan sistem zakat, infak, dan sedekah itu. Itu artinya akan memberikan satu akselerasi percepatan untuk kesejahteraan dan tercovernya persoalan-persoalan keumatan, kemanusiaan secara umum. Jadi sebagai kata penutup, bahwasanya Islam tidak akan pernah terganggu oleh rencana jahat siapapun. Allah telah menegaskan itu, maka buat kita yang beriman, mari terus kita hidup dengan semangat keislaman. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penetapan kalender Islam yang ideal atau yang sifatnya tunggal, apakah ada hubungan dengan jihad akhir zaman? Menurut saya bukan ada hubungan, justru dengan adanya penetapan tanggal itu kita malah jadi tahu persisnya. Ya. Itu kan analisis time limit kan. Jadi kita tahu persisnya. Karena kan kalau gejala-gejala, tanda-tanda, sikap-sikap yang dimunculkan kan sudah, ya, misalnya kasus mengeringnya Sungai Tiberias, nanti kasusnya daerah-daerah yang berbatuan sekarang jadi hijau, nanti kasusnya tempat-tempat yang pernah dilarang oleh Rasulullah untuk didatangi dan difungsikan, sekarang banyak orang mendatangi dan memfungsikan. Jadi sebenarnya, Bung Kameramen, terjadi kombinasi antara hal-hal yang alamiah dan ilmiah yang sudah dipedomani oleh prinsip-prinsip ilahiyah. Cakep, Bung Kameramen. Ini Bung Kameramen cerdas sekali sebagai pemandu acara ini. Ini buat pemirsa, kita doakan Bung Kameramen untuk bersabar dan terus membersamai proses-proses penyadaran keumatan dan pendidikan keumatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.